Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil laporan kami dengan judul laporan hasil analisis jurnal Implementation Northwest Corner and Stepping Stone Methods for Solving Logistical Distribution Problem in Traffic Production. Sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Intan Purnama Putri Budaya dengan NIM AID 3003, dan kedua ada Putri Wulan Ika Dini Giyanti dengan NIM AID 3029. Dan yang ketiga ada Rahmadita dengan NIM AID 3037. Yang keempat ada Kuroto Aini dengan NIM AID 3051. Dan yang terakhir ada saya sendiri Bila Putri Ananda dengan NIM AID 3075. Kami dari kelas riset operasi kelas C. Kita lihat di sini yang pertama ada dasar teori. Metode transportasi. Yang pertama ada metode transportasi. Metode transportasi ini merupakan evolusi dari metode simplex dan dirancang khusus untuk menghitung permasalahan yang ada dalam pengangkutan barang dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Metode manajemen transportasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi rute dengan tingkat pengendalian biaya yang lebih optimal, meminimalkan biaya logistik untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, atau meminimalkan pengeluaran waktu. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan distribusi dengan cara mengurangi biaya transportasi, memaksimalkan efisiensi logistik, atau menghemat waktu pengiriman. Dengan menerapkan metode transportasi, perusahaan dapat menentukan rute terbaik yang sesuai dengan kebutuhan operasional, mengendalikan biaya logistik dengan lebih efektif, dan meningkatkan pendapatan dengan minimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Secara umum, metode transportasi ini berguna dalam berbagai keputusan strategis terkait pengiriman barang dalam rantai pasok. Ini yang kedua ada metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner merupakan salah satu metode dalam masa transportasi yang relatif mudah diterapkan, meskipun hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan tujuan distribusi diurutkan dari kiri ke kanan dan atas ke bawah pada matriks data. Proses perhitungan biaya transportasi ini dimulai dari sudut kiri atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah, sesuai dengan kapasitas sumber atau supply dan permintaan tujuan atau demand. Aturan yang berlaku pada metode Northwest Corner ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghabiskan persediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. Yang kedua, memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di sebelah kanannya. Yang ketiga, melakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai dengan jumlahnya. Dalam metode ini mudah diterapkan secara manual, tetapi hasil yang diperoleh seringkali memerlukan penyempurnaan lebih lanjut dengan metode optimasi untuk memastikan biaya transportasi yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga ada metode stepping stone. Stepping stone adalah teknik iteratif yang digunakan untuk berpindah dari solusi awal yang layak menuju solusi optimal dalam metode transportasi. Setelah memperoleh solusi awal yang memenuhi syarat, langkah selanjutnya adalah mengurangi biaya transportasi dengan mempertimbangkan variabel non-basis, yaitu alokasi barang pada kotak kosong. Proses ini melibatkan evaluasi variabel yang berpotensi memperbaiki solusi, diikuti dengan pengalokasian ulang sumber daya. Langkah-langkah tersebut dikenal sebagai metode stepping stone. Proses ini dilakukan dengan membuat jalur evaluasi dari titik kosong ke titik yang mudah diisi, membentuk pola berbentuk batu loncatan. Jalur tersebut membantu menghitung perubahan biaya total jika terjadi pengalihan alokasi. Berdasarkan hasil evaluasi, penyesuaian alokasi dilakukan untuk mengurangi biaya transportasi secara keseluruhan. Metode ini memberikan langkah sistematis untuk mencapai distribusi yang lebih efisien. Kemudian yang keempat ada metode least cost. Prinsip dasar dari metode ini adalah memberikan prioritas pada pengalokasian dengan biaya per unit rendah. Pengalokasian awal dilakukan pada sel dalam tabel yang memiliki biaya satuan paling kecil. Langkah-langkah dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengalokasikan sebanyak mungkin ke kotak visible dengan biaya transportasi yang minimum, kemudian harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dan yang kedua, langkah tersebut diulangi pada biaya yang terendah selanjutnya.
Keunggulan dari metode Liskos ini adalah kemampuannya memberikan solusi awal yang lebih mendekati optimal dibandingkan dengan metode lain seperti Knotless Corner. Namun, sama seperti metode lainnya, hasil dari pendekatan ini biasanya perlu dioptimalkan lebih lanjut lagi. Kemudian yang terakhir ada metode optimasi. Metode optimasi merupakan teknik yang digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam mendistribusikan barang atau supply atau sumber daya dari beberapa titik sumber atau beberapa titik tujuan atau demand dengan daya transportasi paling rendah. Proses ini melibatkan formulasi fungsi tujuan, yaitu meminimalkan biaya total transportasi serta kendala-kendala seperti jumlah pasokan di setiap sumber, jumlah permintaan di setiap tujuan, dan keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Metode optimasi dapat menggunakan algoritma seperti metode stepping stone atau MODI, Modified Distribution Method, atau algoritma lainnya untuk menyempurnakan solusi. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan penyiraman barang yang dilakukan dengan cara yang paling efisien untuk memenuhi kebutuhan konsumen sekaligus menjaga kendali biaya secara ketat. Eh, Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini itu bab 2, pemecahan masalah dan solusi. Jadi di sini menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, di mana metode ini tuh adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan tujuan untuk mencari solusi awal untuk distribusi barang dari sumber supply ke tujuan demand dengan biaya seminimal mungkin. Jadi untuk langkahnya itu sebenarnya dia itu melibatkan pengisian tabel dari pojok kiri atas, northwest corner, dan bergerak ke kanan, ke bawah sesuai dengan kapasitas supply dan kebutuhan demand-nya. Jadi metode ini itu biasanya digunakan sebagai langkah awal sebelum dia itu mencari solusi optimal. Seperti itu. Jadi langsung saja di sini kita tuh pertama alokasikan A1 terlebih dahulu. Jadi di sini eh, A1 ini di sel A1 di sini dia tuh memiliki unit 40 demand. Maaf di sini tuh unitnya tuh ada 40 sehingga sisa suplainya itu akan menjadi 75 dikurangi 40 sehingga dia hasilnya 35. Nah, untuk supply ini dia itu bergerak ke arah horizontal atau vertikal sampai supply-nya tuh udah habis, dia bakalan pindah. Jadi kalau misalnya dari sini sudah habis, dia bakalan pindah ke bawah. Habis itu selanjutnya sampai semua demand, maaf, semua demand dan supply-nya itu terpenuhi. Nah, apabila semuanya itu sudah terpenuhi, baru dia tuh menghitung hasil total biayanya. Jadi setelah semuanya sudah selesai, dia tuh menghitung dengan rumus biaya total biaya total sama dengan alokasi dikali biaya sel. Jadi di sini 40 dikali 550, kemudian 35 dikali 550, seterusnya sampai ke sel F, yaitu 80 dikali eh, 550 sama dengan 267.250. Nah, setelah semuanya terhitung hasil biayanya, baru kita membuat yang namanya jalur tertutup. Di mana jalur tertutup ini kita dimulai dari A3 karena di A3 ini kan kosong kan. Nah, jadi A3 dengan jalur A3 dikurangi B3 ditambah B2 dikurangi A2 sehingga dia tuh memiliki nilainya tuh 550 dikurangi 850 ditambah 850 dikali 550 sama dengan 0. Nah, sebenarnya jalur tertutup itu harus berupa persegi panjang atau lingkaran yang melewati sel-sel terisi atau alokasi barang yang sudah ada. Nah, jalur ini itu akan memiliki arah positif dan negatif yang ditentukan secara bergantian. Nah, di D4 ini untuk plus itu menambahkan biaya transportasi di sel yang akan diisi di D4. Nah, baru di negatif itu akan mengurangi biaya transportasi di simpul selanjutnya sesuai pola jalur tertutup.
Nah, di sini di D4 itu akan mengurangi biaya total transportasinya sebesar 240. Jadi, ini merupakan jalur yang efisien untuk menurunkan biaya. Nah, setelah mendapatkan nilai negatif di jalur tertutup, yang tadi di D4 yaitu min 240, kita perlu mengulangi proses evaluasi untuk mengoptimalkan alokasi biaya transportasi. Di sini kita mengurangi barang pada simpul dengan tanda negatif min dan menambahkan barang pada simpul dengan tanda positif plus. Nah, yang seperti tadi kan di D4 kan. Nah, jadi kita menambahkan 10 di D4. Juga kita mengurangi eh, di D3 yaitu 10, kemudian di D4 maaf di E4 kita juga mengurangi 10 dan di E3 kita mengurangi 10. Nah, sehingga dia setelah dia mengoptimalisasikan ulang, baru dia tuh mengupdate tabel dan menghitung biaya totalnya. Jadi dihitung lagi biaya totalnya sehingga dia mendapat totalnya itu 264.850. Nah, setelah itu kita ngecek lagi nih apakah ada yang minus lagi atau tidak. Nah, di sini A3 itu jalurnya itu A3 min B3 min B2 min A2 itu memperoleh 0. Kemudian di A4 dia diperoleh 250, di A5 dia memperoleh 50, di B1 dia memperoleh 0, di B4 dia memperoleh 100, di B5 dia memperoleh 150, di C1 dia memperoleh 0, di C2 dia memperoleh 0, di C4 dia memperoleh 250, di C5 dia memperoleh min 20. Seperti itu. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana pada tabel ini yaitu ada C1, C2, C4, dan C5, di mana C1 yaitu C1 min A1 plus A2 min B2 plus B3 min C3, di mana dengan eh, notasi jumlahnya itu adalah 650 min 550 plus 550 min 850 plus 850 min 650 sama dengan 0. Lalu yang C2 yaitu C2 min B2 plus B3 min C3 yaitu menghasilkan 0. Lalu C4 yaitu dengan isi C4 min D4 plus D3 min C3 di mana di sini mendapatkan hasil yaitu 250. Lalu C5 di mana C5 ini yaitu C5 dikurang F5 plus F1 min A1 plus A2 min B2 plus B3 min C3, di mana di sini menghasilkan nilai minus yaitu min 20. Lalu untuk tabel selanjutnya itu ada D1, di mana D1 ini menghasilkan 0, D2 dengan menghasilkan 0, dan D5 itu menghasilkan nilai 100. Lalu tabel selanjutnya itu adalah E1, di mana E1 ini menghasilkan nilai yaitu 0, lalu E2 itu menghasilkan 0, dan E5 itu menghasilkan min 10. Lalu untuk tabel terakhir yaitu adalah F1, F3, dan F4, di mana F1 ini menghasilkan 0, F3 menghasilkan 0, dan F4 menghasilkan 300. Selanjutnya, kita akan memilih nilai terkecil dari tabel perhitungan, yaitu B5, di mana B5 ini dengan komponen yaitu B5 min F5 plus F1 min A1 plus A2 min B2, di mana di sini menghasilkan nilai itu 100, min 150. Lalu setelahnya, kita akan membuat jalur tertutup dan menentukan nilai positif dan negatif dari tabel serta menghitung minus terkecilnya, yaitu kita menghasilkan min 40. Lalu di sini terdapat tabel di mana A1 itu menghasilkan 40 min 40, lalu di A2 yaitu adalah 35 plus 45 dengan capstonnya 550. Maaf, dengan cost 550. Lalu di sini ada B2 di mana 75 min 40 dengan cost 850. Lalu ada 60 dengan cost 850. Dan ada X plus 40 dengan cost 750 dan menghasilkan supply yaitu 135.
Lalu di sini ada C3 yaitu dengan hasil 45 dengan kos 650. Lalu D3 yaitu adalah 10 dengan kos 1400 dan ada D4 yaitu hasilnya 10 dengan kos 1200. Lalu pada tabel E yaitu E3 di sini ada 15 dengan kos 640. Lalu ada E4 dengan 0 dan custom dari kos 680. Lalu yang terakhir yaitu ada tabel F di mana tabel F1 yaitu adalah 0 plus 40 dengan kos 500 dan F5 dengan hasil tabel yaitu 80 min 40 yaitu dari kos 550. Selanjutnya kita akan mengulangi step pertama yaitu menghitung biaya transportasi dengan membuat jalur tertutup sehingga kita tidak menemukan nilai minus di dalamnya. Nah, yang ini adalah step 3, di mana step 3 ini untuk A1-nya itu adalah 0 dengan kos 550, lalu ada 75 dari kos 550. Lalu kita turun ke B2, yaitu 35 dengan kos 850. Lalu ke kanan, yaitu B3, yaitu 60 dari kos 850. Lalu turun lagi ke C3, di mana di sini ada 45 dari kos 650. Lalu ada lalu kita turun lagi ke D3 yaitu ada 10 dari kos 1400, lalu ke kanan yaitu ada 10 dari kos 1200. Lalu kita turun ke E3 yaitu ada 15 dengan kos 640 dan ke kanan yaitu ada 0 dengan kos 680. Lalu untuk tabel yang terakhir yaitu adalah 40 dari kos 500 dan F5 di pojok kanan yaitu adalah 40 dengan kos 550. Jadi untuk perhitungannya di sini ada 550 dikali 0 plus 550 kali 75 dan seterusnya di sini menghasilkan nilai sebesar 258.850. Lalu ini untuk tabel perhitungannya, di mana A3 di sini menghasilkan 0, lalu A4 di sini menghasilkan 250, dan yang terakhir ada A5. A5 ini A5 min F5 plus F1 min A1, di mana di sini menghasilkan 50. Lalu untuk B1 dan B2, maaf, B1 dan B4, di mana B1 ini menghasilkan 0 dan B4 menghasilkan nilai 100. Lalu untuk tabel ketiga, yaitu ada tabel C, di mana C1 menghasilkan 0, C2 menghasilkan 0, dan C4 menghasilkan 250, lalu yang terakhir ada C5 menghasilkan 530. Untuk tabel yang keempat, yaitu di mana D1 ini menghasilkan 0, D2 dengan komponen yaitu D2 min B2 plus B3 min D3, di mana di sini 1400 dikurang 850 plus 850 min 1400 sama dengan 0. Lalu D5 ini dengan komponen D5 min D3 plus B3 min B5, di mana di sini menghasilkan 0. Lalu untuk tabel yang kelima yaitu tabel E, di mana E1 ini menghasilkan 0, E2 menghasilkan 0, dan E5 menghasilkan 530. Lalu untuk tabel terakhir yaitu adalah tabel F, di mana F2 ini menghasilkan jumlah 650, F3 menghasilkan jumlah 640, dan F4 itu menghasilkan 150. Dikarenakan pada semua tabel perhitungan ini sudah tidak ada minus, jadi dari ketiga tabel itu, tabel ketiga ini merupakan tabel yang paling optimal dengan bukti perhitungan yang pada di atas ini. Nah, di sini kan sudah tidak ada nilai minus, maka tabel ketiga ini merupakan tabel yang paling optimal. Lalu untuk total biaya transportasinya yaitu adalah 258.850. Ya, jadi gitu. Baik, selanjutnya di sini metode list cost. Pada jurnal sudah tersedia tabel 1 data dari production price and capacity, dan untuk data tabel kedua yaitu data of seller and capacity. Dan di sini juga sudah ada jumlah cost-nya.
Dan untuk step pertama yaitu membuat tabel metode dari list cost. Di sini terdapat X1J yaitu jumlah alokasi dan pada tabel itu disimbolkan dengan X dan C1J itu itu biaya per rute dan pada tabel itu disimbolkan C saja untuk mempermudah. Dan G1-nya ini merupakan reseller dan untuk P1-nya ini merupakan place. Dan selanjutnya di sini step 2 yaitu mencari biaya untuk menghitung total biaya transportasi dengan mencari X terkecil. X ini merupakan jumlah alokasi, kemudian memasukkan nilai terkecil antara capacity dan demand pada C dan lakukan pengurangan terhadap nilai pada capacity maupun demand hingga salah satu atau keduanya menjadi nol. Lakukan berulang kali hingga semua nilai capacity dan demand menjadi nol. Jadi setelah melakukan perhitungan tadi, ini hasil dari list cost-nya. Dan di sini untuk uh, C-nya yang sudah ditemukan itu ada pada P1 ke G2, P1 dan ke G3, P2 ke G3, G4 dan G5, P3-nya ke G3, P4 ke G3, P5 ke G3, P6 ke G1 dan G2. Dan total yang C yang sudah ditemukan itu harus sama dengan total yang sebelum ditemukan, yaitu adalah 370. Dan untuk step ketiganya yaitu menghitung total biaya transportasi dengan rumusnya yaitu X1J dikali C1J. Kemudian di total seluruhnya dan kemudian hasil dari perkalian X1J dan C1J itu kemudian ditambahkan sehingga menghasilkan hasil 253.850. Kemudian selanjutnya Baik, selanjutnya metode stepping stone di sini melakukan evaluasi atau melakukan perhitungan kembali melalui sel-sel yang kosong yang sudah ditemukan pada metode less cost. Nah, gambar di sini merupakan tabel awal atau initial feasible solution yang dihasilkan menggunakan metode list cost sebelumnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi menggunakan metode stepping stone. Nah, untuk step pertama kita menghitung keseimbangannya. Maksudnya di sini M mewakili jumlah supplier dan N ini mewakili warehouse-nya. Selanjutnya dikurangi 1. Jika ditambah kemudian dikurangi 1 hasilnya 10 dan angka ini sama dengan jumlah cost yang sudah ditemukan pada list cost, berarti hasilnya sudah seimbang dan dapat dilakukan perhitungan tabel optimal. Selanjutnya dilakukan perhitungan biaya pada sel yang kosong tersebut. Dimulai dari sel yang kosong dengan memberi tanda positif, selanjutnya negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan perhitungan keseluruhan pada sel yang kosong, kita cari apakah terdapat nilai negatif. Jika terdapat nilai negatif, berarti terdapat peluang bahwa akan ada nilai atau total biaya yang lebih rendah dari inisial sebelumnya. Nah, di sini ditemukan pada sel, mungkin bisa agak ke bawah. Terus, nah, stop. Nah, di sini ditemukan nilai negatif pada sel kosong P4 G4, yaitu bernilai -100. Nah, di sini karena terdapat nilai negatif, maka dilakukan perhitungan tabel optimal ulang iterasi kedua. Agak ke bawah. Dan masuk ke step yang ketiga. Nah, karena kita lihat pada siklus atau rute tertutup pada sel kosong P4G4,
dengan nilai kos yang paling kecil itu yang mana? Dan ditemukan bahwa nilai paling kecilnya yaitu 10, maka semua sel yang dilewati itu dikurang dan ditambahkan dengan 10. Nah, perhitungannya P4G4 itu positif, P4G3 itu negatif, P2G3 itu positif, dan P2G4 itu negatif. Nah, seperti ini, P4G4 sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10, P4G3 sama dengan 20 min 10 sama dengan 10, P2G3 45 ditambah 10 sama dengan 55, dan P2G4 sama dengan 10 min 10 sama dengan 0. Next. Nah, selanjutnya dihasilkan tabel optimum yang baru, dan dapat diketahui bahwa pada P2G4 ini sudah tidak ada kosnya dan terdapat nilai kos baru pada P4G4. Saatnya dilakukan pengecekan ulang apakah masih ada sel yang negatif atau tidak. Nah, setelah dilakukan perhitungan, ternyata sudah tidak ada nilai sel yang bernilai negatif. Maka tidak ada kemungkinan nilai yang lebih rendah lagi, jadi kita langsung total saja, dan dihasilkan 252.850. Selanjutnya kita hitung presentasi efisiensi dari tabel awal, initial feasible solution menggunakan metode least cost sebelumnya, dengan tabel optimal solution menggunakan metode stepping stone saat ini. Selanjutnya, perhitungannya 253.850 dikurangi 252.850 dibagi dengan 252.850 dan dikalikan 100% dan dihasilkan 0,39%. Yang berarti antara nilai dari tabel optimal saat ini dan nilai dari metode least cost itu tidak berselisih banyak, yang artinya metode least cost juga cukup efisien. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.